Saya mahasiswa dari Universitas Putra akan membawakan materi yang berjudul dampak dan bahaya korupsi bagi masyarakat terutama di Indonesia. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada beberapa dampak dan bahaya korupsi yang ada di negara kita, terutama di Indonesia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak dan masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalam berbagai dampak. Di mana dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa pelayanan publik, terus masyarakat semakin miskin ataupun terbatasnya fasilitas pendidikan kesehatan. Perkembangan ekonomi, berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dilihat dari sisi budaya, korupsi semakin mengerus kearifan lokal, menggantikannya dengan akibat yang buruk. Yang pertama ada beberapa dampak korupsi yang kita ketahui. Poin yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Terus yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan, di mana pandemi COVID yang kemarin kita lewat ini, COVID-19, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Menurut catatan Indonesia Korupsi atau ICV, korupsi jadi dianggap buruk pelayanan kesehatannya. Terus yang ketiga, dampak terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan atau infrastruktur. Tiga, dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan atau infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini adalah tercatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur dari kontrak 100% karena sisa dibagi dalam proyek bancakapan para koruptor. Dampak dari korupsi ini itu rancang kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang sangat korupsi juga akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Terus poin yang keempat, korupsi meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, terus yang kedua kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Yaitu tadi karena dampak korupsi makanya terjadinya peningkatan kemiskinan. Dari hal-hal kecil itu kita ketahui bahwa dampak korupsi sangat bahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Terus poin yang kelima terkait dampak korupsi tadi terhadap kebudayaan. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat.
ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggap sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang bahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Kita ketahui bahwa korupsi itu dampaknya sangat buruk bagi kehidupan kita ya. Bagaimana kita mengatasi korupsi itu agar semakin menurun supaya tidak meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin sekian dari materi saya pada hari ini. Mungkin ada mbak-mbak atau kakak-kakak yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dijelaskan salah satu contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia? Contohnya, contoh kasus korupsinya. Kemarin itu ada Menteri Kominfo yang dari Manggarai, kebetulan dari NTT. Beliau terkena kasus korupsi anggaran untuk pembangunan kayak tower-tower gitu. Terus anggarannya ada cuma belum terrealisasi. Mungkin itu salah satu kasus korupsinya. Mungkin ini sekian, mungkin ada salah kata-kata yang salah pengucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.